Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang korupsi Pertamina dari tahun 2018 sampai 2023. Anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri Muhammad Hasan dengan NIM B200230082 dan teman saya Muhammad Isanuddin dengan NIM B200230066 dan rekan saya yang terakhir Agastian Noval dengan NIM B200230111. Selanjutnya pada tabel laporan kerja 1, yang pertama identifikasi masalah. Kasus korupsi yang dilakukan Pertamina terhadap impor minyak yang terjadi pada tahun 2018 sampai 2023. Hal ini menyebabkan kerugian negara sebesar 179,3 triliun per tahunnya. Yang kedua, topik yang dipilih. Topik yang dipilih yaitu manipulasi data impor dan kasus korupsi Pertamina terhadap perspektif sistem akuntansi dan Pancasila. Yang ketiga, relevansi topik dengan bidang studi. Topik ini berkaitan erat dengan bidang akuntansi terutama pada aspek audit, manajemen risiko, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan. Mahasiswa akuntansi perlu memahami pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya nomor 4 yaitu relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Pada kasus korupsi ini menyalahi nilai-nilai Pancasila. Hal ini menyalahi nilai Pancasila pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan tanpa berpikir dapat merugikan rakyat dan negara. Yang kelima, jenis produk. Jenis produk yang kami ambil yaitu infografis. Produk ini akan membuat ringkasan baru tentang dampak terhadap keuangan negara, dampak terhadap masyarakat, nilai Pancasila yang dilanggar, serta menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat. Tabel LKPWN 2. Sumber 1. Media online Kompas ID 2025. Artikel kasus korupsi Pertamina ke Singapura hingga tahun 2018 sampai 2023 membahas kasus korupsi Pertamina terhadap Singapura. Artikel ini menyoroti korupsi terhadap impor ekspor minyak mentah. Selanjutnya untuk yang kedua ada peraturan perundang-undangan atau Persero. Sebagai BUMN dapat melakukan pelanggaran terhadap berbagai undang-undang. Beberapa contoh pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dan terkait dengan Pertamina meliputi Undang-Undang Migas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Tipikor. Penimbunan BBM bersubsidi. Tindakan ini dapat dikenakan pasal 55 Undang-Undang Migas, pengangkutan dan penyimpangan BBM tanpa izin. Tindakan ini dapat dikenakan pasal 53 Undang-Undang Migas. Selanjutnya, menyalahgunakan BBM bersubsidi. Tindakan ini dapat dikenakan pasal 53 JO pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang Migas korupsi. Tindakan ini dapat dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tipikor. Pelanggaran ketentuan peraturan Menteri ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral. Misalnya kewajiban Pertamina untuk mencari pasokan minyak bumi dari dalam negeri sebelum impor. Untuk selanjutnya ada yang ketiga, pedoman etika profesi akuntansi. Pedoman etika profesi akuntansi kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina Patraniaga pada awal 2025 merupakan contoh nyata pelanggaran terhadap pedoman etika profesi akuntansi di Indonesia. Kasus ini melibatkan manipulasi data dan kolusi antara pejabat Pertamina dan pihak swasta yang merugikan negara hingga 193,7 triliun. Selanjutnya laporan kerja 3. Laporan kerja 3 yang pertama langkah pertama menentukan topik.
Deskripsi melakukan observasi dan memilih topik proyek warga negara yang berkaitan dengan etika profesi akuntansi dan nilai-nilai Pancasila, yaitu kasus korupsi ekspor-impor Pertamina. Yang kedua, langkah 2, pengumpulan informasi. Deskripsi mencari sumber di media online yang berkaitan dengan kasus korupsi Pertamina tahun 2018 sampai 2023. Selanjutnya yang nomor 3, langkah 3, analisis masalah. Deskripsi menganalisis permasalahan dari perspektif akuntansi dan nilai Pancasila, menganalisis terjadinya penyelewengan pada laporan keuangan Pertamina. Yang nomor 4, langkah 4, menentukan bentuk produk. Menentukan produk berupa infografis yang menjelaskan dampak dari korupsi tersebut, menganalisis pelanggaran nilai Pancasila. Yang nomor 5, langkah 5, pembuatan infografis. Membuat infografis yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang dilanggar. Selanjutnya nomor 6, review dan pengecekan ulang. Mereview kembali dan melakukan pengecekan ulang produk agar tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan infografis. Selanjutnya nomor 7, yaitu pembuatan video presentasi yang kelompok kita buat saat ini. Oke, selanjutnya ini adalah hasil infografis dari kelompok kami, yaitu korupsi Pertamina dari tahun 2018 sampai 2023. Oke, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah atau ucapan yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.